Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku. Selamat datang kembali di channel yang setia menemani perjalanan spiritual dan kejawen kalian semua. Terima kasih sudah klik video ini. Artinya kamu adalah orang yang haus ilmu dan suka menggali makna di balik tanggal lahir. Bayangkan ya, ada orang yang kemanapun dia pergi, selalu dikejar-kejar. Bukan karena utang, tapi karena karismanya, auranya, atau bahkan pesonanya yang bikin orang gak bisa lupa. Lucunya, dia sendiri kadang gak sadar. Tapi orang di sekitarnya selalu berlomba-lomba buat dekat. Entah karena daya tarik batinnya, kepemimpinannya, atau energinya yang bikin nyaman. Nah, weton-weton seperti inilah yang akan kita bahas hari ini. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini supaya terus berkembang. Klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin punya weton yang disebut hari ini. Dan tuliskan, Allahumma sholli ala Muhammad, di kolom komentar sebagai bentuk keberkahan kita semua. Oke, siap? Yuk mulai. Dalam primbon Jawa, setiap weton punya pancaran energi dan karakter masing-masing. Tapi ada beberapa yang istimewa banget. Mereka seperti magnet hidup. Gampang disukai, disegani, bahkan dicari banyak orang, baik dalam pekerjaan, asmara, bahkan pergaulan. Kita akan bahas 5 weton yang selalu dikejar banyak orang. Bukan karena pamer, tapi supaya kita bisa mengenal kelebihan ini dan tahu bagaimana memanfaatkannya untuk hal baik. Yuk simak. Weton 1, Rabu Pahing Lur, si pemimpin alamiah. Pernah nggak kamu berada di tengah kelompok orang, lalu ada satu sosok yang tanpa disuruh langsung mengatur, memimpin, dan, anehnya, semua nurut aja? Bukan karena dia galak, bukan karena dia dominan, tapi memang karena kehadirannya itu menciptakan rasa percaya. Nah, itu dia tipikal orang yang lahir di weton Rabu Pahing, pemimpin alamiah yang selalu dicari orang-orang. Dalam primbon Jawa, Rabu Pahing adalah weton yang punya daya kepemimpinan tinggi. Nilai Neptunya yang kuat memunculkan aura wibawa, keyakinan diri, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Orang-orang dengan weton ini terlahir dengan rasa tanggung jawab yang besar dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Mereka bukan hanya bisa memimpin, tapi juga bisa memberikan arah dan visi yang jelas. Karakter utama mereka adalah berani, tegas, tapi bijaksana. Kalau kamu berteman dengan Rabu Pahing, kamu akan sadar bahwa mereka bukan tipe yang sok tahu. Tapi kalau sudah bicara, kamu pasti akan diam dan mendengarkan. Mereka bisa tegas tanpa marah-marah, dan bisa membuat orang lain hormat tanpa harus mengintimidasi. Inilah magnet kuat yang bikin banyak orang ingin berada di bawah naungan mereka. Dalam lingkungan kerja, Rabu Pahing biasanya cepat naik posisi. Bahkan dalam bisnis, mereka cenderung sukses karena pintar membangun sistem, tegas dalam negosiasi, dan berani ambil risiko. Kalau mereka jatuh, mereka akan bangkit lagi dengan cepat. Karena jiwa pantang menyerahnya sangat kuat. Soal asmara, mereka memang bukan tipe romantis atau yang suka rayuan manis. Tapi pasangan mereka biasanya merasa aman, terlindungi, dan punya masa depan yang pasti. Banyak orang jatuh cinta pada Rabu Pahing karena merasa bahwa hidup bersamanya akan tertata dan jelas arahnya. Mereka tipe yang bisa jadi pasangan sekaligus pemimpin keluarga yang andal. Tapi, semua kelebihan ini juga datang dengan beban yang gak kecil. Karena terlalu terbiasa memimpin dan mengatur, kadang Rabu Pahing kesulitan untuk melepas kendali. Mereka bisa jadi keras kepala, sulit menerima kritik, dan tidak sabaran dengan orang yang dianggap lambat. Bahkan, saat terlalu fokus pada tujuan, mereka bisa lupa memperhatikan perasaan orang lain. Jadi buat kamu yang lahir di weton ini, ingatlah, kepemimpinan sejati bukan soal mengatur, tapi soal mengayomi. Semakin kamu mendengarkan, semakin besar pengaruhmu. Dan semakin rendah hati kamu bersikap, semakin banyak orang yang akan mengikuti dengan sukarela. Dan buat kalian yang punya pasangan, atasan, atau sahabat dengan weton Rabu Pahing, dukung mereka. Mereka kelihatan kuat, tapi sebenarnya juga butuh tempat untuk bersandar. Di balik semua ketegasan itu, ada jiwa yang haus akan pengertian. Weton 2, Minggu Wage Lur, si sabar yang menginspirasi. Kalau kamu pernah bertemu orang yang kelihatannya biasa saja, sederhana, tidak menonjol, tapi lama-lama bikin kamu kagum luar biasa,
kemungkinan besar dia lahir di weton Minggu Wage. Mereka adalah tipe orang yang mungkin tidak bersinar terang di awal, tapi justru makin dikenali karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Minggu Wage dalam hitungan primbon punya kombinasi energi spiritual dan kesabaran yang kuat. Mereka dikenal pendiam, bersahaja, dan tidak suka membesar-besarkan diri. Tapi justru karena sifat inilah, mereka punya daya tarik yang sangat dalam. Mereka seperti sumur tua, tenang di permukaan, tapi penuh sumber kebaikan di dalamnya. Orang-orang dengan weton ini sering diremehkan di awal. Banyak yang melihat mereka sebagai sosok yang biasa, nggak terlalu mencolok, dan cenderung pasif. Tapi seiring waktu, mereka menunjukkan kualitas luar biasa, kesetiaan, keuletan, dan keteguhan dalam menghadapi ujian hidup. Mereka sabar bukan karena lemah, tapi karena kuat. Mereka tidak mudah mengeluh, walau seringkali hidup memberi beban lebih. Dalam pergaulan, Minggu Wage ini tipe teman sejati. Mereka nggak banyak omong, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Mereka tidak suka ikut campur, tapi diam-diam memperhatikan dan memahami. Dan ketika orang lain menjauh saat kita jatuh, justru mereka yang mendekat dengan tangan terbuka. Dalam dunia kerja, mereka bukan tipe yang ambisius atau agresif. Tapi karena ketelatenan dan tanggung jawabnya, mereka sering dipercayakan tugas-tugas penting. Mereka jarang meleset dari janji. Kalau diberi tanggung jawab, mereka akan menyelesaikan dengan sepenuh hati. Kalau punya bisnis sendiri, biasanya sukses karena kejujurannya yang membuat pelanggan loyal. Dalam hubungan asmara, Minggu Wage juga jadi pasangan idaman bagi mereka yang menginginkan ketenangan dan kesetiaan. Mereka bukan tipe romantis yang penuh kejutan, tapi setiap perlakuan mereka tulus dan konsisten. Mereka bisa mencintai dalam diam, dan berkorban dalam senyap. Tapi karena terlalu sabar, mereka kadang dipandang remeh atau dimanfaatkan. Banyak dari mereka yang memendam luka karena terlalu banyak memberi, tapi sedikit menerima. Jadi buat kamu yang lahir di weton ini, ingatlah, kesabaranmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Jangan takut untuk menetapkan batas. Belajarlah untuk berkata, tidak, saat kamu sudah lelah. Kamu berharga, dan pantas dicintai bukan hanya karena kebaikanmu, tapi juga karena keberanianmu menjaga diri. Dan buat kamu yang punya orang terdekat dengan weton Minggu Wage, jangan abaikan mereka. Mereka mungkin diam, tapi mereka menyimpan cinta. Mereka jarang marah, tapi bukan berarti tak punya batas. Mereka layak dicintai dengan sungguh-sungguh. Karena di dunia yang bising ini, mereka adalah suara tenang yang menyembuhkan. Weton 3, Jumat Legi Lur, si pembawa ketenangan. Pernah nggak kamu bertemu seseorang yang kehadirannya itu bikin adem? Nggak banyak bicara, nggak suka cari perhatian, tapi setiap kali dia muncul, suasananya langsung tenang, nyaman, dan nggak berisik. Nah, besar kemungkinan orang itu lahir di weton Jumat Legi. Mereka ini ibarat air jernih yang menyejukkan. Diam-diam mengalir, tapi menyuburkan banyak hati. Jumat Legi adalah perpaduan antara hari Jumat yang penuh keberkahan dan pasaran Legi yang membawa energi lembut. Karakter mereka tenang, penuh wibawa, dan sering jadi tempat curhat banyak orang. Uniknya, mereka ini seperti spons perasaan. Bisa menyerap emosi orang lain, lalu mengubahnya jadi ketenangan. Makanya nggak heran, mereka selalu jadi tempat kembali bagi orang-orang yang sedang patah, bingung, atau galau. Dalam pertemanan, orang-orang Jumat Legi seperti penyeimbang. Nggak suka drama, tapi juga nggak diam saat ada konflik. Justru kehadiran mereka sering jadi penengah yang disegani. Kata-kata mereka mungkin sedikit, tapi tepat sasaran. Bahkan seringkali tanpa bicara pun, aura mereka sudah bikin hati tenang. Kalau soal asmara, wah, Jumat Legi ini justru sering bikin orang jatuh hati tanpa disadari. Mereka bukan tipe yang genit atau agresif. Tapi justru karena sifat tulus dan penuh kasih itu, mereka jadi sangat dicari. Banyak orang merasa aman di dekat mereka. Dan percayalah, rasa aman itu adalah hal paling langka dalam hubungan zaman sekarang. Dalam pekerjaan pun, mereka sering dipercaya oleh atasan. Karena mereka ini tipe orang yang konsisten, nggak neko-neko, dan punya hati yang tulus dalam bekerja. Mereka tidak banyak menuntut, tapi justru hasil kerjanya luar biasa. Kalau sudah diberi tanggung jawab, bisa diandalkan.
Kalau punya bisnis sendiri, biasanya pelanggan betah, karena pelayanannya dari hati. Namun, di balik semua ketenangan itu, Jumat Legi juga punya tantangan batin. Mereka kadang terlalu memikirkan perasaan orang lain sampai lupa menjaga diri sendiri. Sering lelah karena terlalu banyak menampung beban, tapi nggak tahu gimana cara meluapkannya. Karena itu, bagi kamu yang lahir di Jumat Legi, jangan lupa jaga energi batinmu. Jangan biarkan hatimu lelah hanya karena selalu jadi tempat pulang orang lain. Dan buat kamu yang punya sahabat, pasangan, atau keluarga dengan weton ini, jaga mereka baik-baik. Mereka adalah permata yang jarang ditemukan. Mungkin tidak memukau dalam kilau, tapi menyembuhkan dalam diam. Weton 4, Selasa Kliwon Lur, si karismatik yang misterius. Ada satu tipe orang yang bikin kita penasaran sejak pandangan pertama. Dia nggak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya terasa dalam. Sorot matanya tajam, tapi bukan mengintimidasi. Justru memikat. Diam-diam kita merasa seperti sedang dibaca. Nah, inilah ciri khas dari mereka yang lahir di weton Selasa Kliwon, sosok dengan karisma misterius yang sulit dilupakan. Weton Selasa Kliwon dikenal dalam primbon Jawa sebagai salah satu weton yang punya pancaran energi gaib kuat. Bukan berarti mereka dukun atau mistik ya, tapi auranya itu memang beda. Ada magnet batin yang membuat banyak orang merasa tertarik, penasaran, dan ingin dekat. Tapi lucunya, semakin didekati, mereka justru makin bikin kita ingin tahu lebih banyak. Seperti buku yang tidak bisa ditebak isinya hanya dari sampulnya. Karakter mereka ini teguh, berani, dan tajam nalarnya. Sering banget orang-orang Selasa Kliwon punya insting yang gak biasa. Mereka bisa membaca suasana, tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Banyak dari mereka yang jadi penasihat, pemimpin informal, atau teman curhat spiritual. Karena kepekaan batinnya tinggi, mereka bisa merasakan sesuatu yang gak diucapkan. Inilah yang membuat banyak orang mencari mereka saat butuh petunjuk arah dalam hidup. Dalam asmara, weton ini bisa bikin orang jatuh hati dalam diam. Bahkan sering terjadi, orang yang awalnya hanya penasaran, akhirnya beneran klepek-klepek. Tapi hati-hati, Selasa Kliwon bukan tipe yang gampang membuka hati. Mereka butuh waktu, butuh kedalaman, dan harus merasa benar-benar terkoneksi batin. Kalau kamu hanya datang untuk main-main, mereka bisa mendeteksi niatmu sejak awal. Dalam pekerjaan, mereka sering jadi pemimpin yang disegani, bukan karena banyak bicara, tapi karena punya keputusan yang kuat dan adil. Mereka cenderung tidak banyak pamer, tapi begitu diberi tanggung jawab, hasilnya bisa luar biasa. Kepekaan mereka juga bikin mereka cocok di dunia psikologi, spiritual, hukum, atau bidang-bidang yang menuntut kedalaman pemahaman manusia. Tapi, ada sisi rapuh yang jarang diketahui. Orang Selasa Kliwon sering menanggung banyak hal sendirian. Mereka jarang curhat, cenderung menyimpan luka dalam diam, dan kadang menutup diri dari orang yang sebenarnya peduli. Itu sebabnya, penting bagi mereka untuk belajar membuka hati pada orang yang tulus dan tidak menghakimi. Kalau kamu punya pasangan atau sahabat weton Selasa Kliwon, bersyukurlah. Mereka mungkin tidak selalu hadir secara fisik, tapi ketika kamu benar-benar butuh, mereka akan muncul dengan ketenangan dan jawaban yang kamu cari. Dan kalau kamu sendiri adalah Selasa Kliwon, ingat, karisma bukan untuk dikagumi, tapi untuk membawa perubahan baik bagi orang di sekitar. Karena kamu diciptakan bukan hanya untuk disukai, tapi juga untuk menginspirasi. Weton 5, Kamis Pon Lur, si penuh daya tarik dan rezeki. Kalau kamu pernah bertanya-tanya kenapa ada orang yang seolah punya magnet hidup, kemanapun pergi disukai orang, rezekinya ngalir terus, dan aura wajahnya selalu cerah, besar kemungkinan mereka lahir di weton Kamis Pon. Orang dengan weton ini seperti matahari pagi, hangat, bercahaya, dan bikin orang betah berlama-lama. Gak heran kalau mereka selalu dikejar banyak orang, baik secara sosial, asmara, maupun rezeki. Kamis Pon dalam hitungan primbon punya nilai Neptu tinggi yang memancarkan energi keberuntungan, daya tarik personal, dan kemampuan komunikasi yang menawan. Mereka bukan hanya pintar bicara, tapi tahu kapan harus bicara dan kepada siapa. Karismanya gak cuma dari penampilan, tapi juga dari cara mereka menghargai orang lain. Bersama mereka, orang merasa dihargai, dianggap penting, dan diperhatikan. Dan itu sangat langka. Dalam pergaulan,
kami Spon selalu jadi pusat perhatian. Mereka gampang bergaul, gampang dipercaya, dan selalu membawa semangat baru. Di dalam kelompok, mereka seperti api kecil yang menghangatkan suasana. Di kantor, mereka bisa bikin suasana kerja lebih hidup. Dan dalam keluarga, mereka cenderung jadi penengah yang disukai semua pihak. Soal asmara, kami Spon bisa bikin orang jatuh cinta hanya dengan senyum. Mereka tahu cara membuat orang merasa spesial, walau kadang tanpa maksud apa-apa. Karena itu, banyak yang diam-diam naksir, bahkan berebut perhatian mereka. Tapi hati-hati ya, karena kami Spon juga termasuk tipe yang sulit dikunci hatinya. Mereka butuh pasangan yang kuat, yang gak insecure, karena mereka sering dikelilingi banyak orang. Dalam hal rezeki, mereka ini seperti punya jalan sendiri. Bahkan saat usaha orang lain seret, kami Spon bisa dapat peluang dari arah tak terduga. Bukan karena kebetulan, tapi karena mereka tahu cara membangun relasi, menjaga kepercayaan, dan bersikap positif dalam tekanan. Mereka cocok jadi pengusaha, marketing, public speaker, influencer, atau apapun yang berhubungan dengan orang banyak. Dan uniknya, rezeki mereka juga sering datang dari pertolongan yang mereka berikan kepada orang lain. Semakin banyak mereka berbagi, semakin deras pula aliran rezeki yang datang. Namun, kami Spon juga punya tantangan. Karena disukai banyak orang, mereka rentan disalahpahami. Kadang dianggap genit, terlalu terbuka, atau bahkan terlalu ramah. Kalau mereka tidak menjaga batas, bisa jadi hubungan mereka mudah disalahartikan. Selain itu, karena terlalu fokus pada orang lain, mereka kadang lupa merawat diri sendiri, secara fisik maupun batin. Buat kamu yang lahir di kami Spon, jangan ragu menggunakan karunia daya tarikmu untuk membawa kebaikan. Jangan hanya jadi pusat perhatian, jadilah pusat inspirasi. Dan buat kamu yang punya pasangan atau sahabat kami Spon, bersyukurlah. Mereka bukan cuma membawa kebahagiaan, tapi juga keberuntungan dalam hidupmu. Tips tambahan lur. Kalau kamu atau orang terdekatmu punya salah satu weton ini, ingatlah satu hal, jangan sombong. Karena semakin banyak orang mencari dan mendekat, semakin besar pula tanggung jawab kita. Gunakan pengaruh itu untuk memberi manfaat. Entah dengan menjadi penyemangat, penolong, atau pemimpin yang bijak. Dan buat yang belum punya weton seperti di atas, tenang. Setiap weton punya kekuatan sendiri. Kita semua bisa jadi pribadi yang dicari, kalau terus mengasah diri dan menjaga niat baik. Jadi, apakah kamu termasuk salah satu weton yang dikejar banyak orang? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu video ini sampai ke lebih banyak orang. Klik like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya yang gak kalah menarik. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.